pembelajaran ketiga. Yuk. Jadi ini yang akan kita pelajari. Semangat ya belajarnya. Oke. Nah, begitu kita lanjut, kita tepuk PPK dulu sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, gerakan, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, terima kasih. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah, tujuan kita menyanyikan lagu nasional itu agar meningkatkan rasa cinta kamu terhadap tanah air kita. Kita kan hidupnya tinggalnya di mana? Di Indonesia. Dengan kita menyanyikan lagu nasional akan meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara kita. Oke, kalau biasanya nyanyinya posisinya gimana? Berdiri. Silakan berdiri. Berdiri dalam keadaan siap. Siap semua? Nah, hari ini kita masuk ke perkembangbiakan hewan. Yo, di lagu yang tadi kamu nyanyikan, itu siapa sih yang pencipta lagunya? Iya, di lagu itu ada hewannya enggak? Ada. Apa hewannya? Burung. Ya, ada burung. Siapa
hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, baik itu secara ovipar, vivipar, ataupun ovovivivar. Kemudian yang kedua, kamu akan merincikan bagaimana cara perkembangbiakan hewan itu. Kemudian kamu juga akan menentukan cara perkembangbiakan itu ke dalam bentuk peta pikiran. Kemudian setelah itu kamu juga diminta menentukan ide pokok dari teks bacaan. Nah, kemudian kamu akan mengembangkan ide pokok itu menggunakan bahasa kamu sendiri, menggunakan kosakata baku. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita. Kemudian kegiatan kita hari ini, yang pertama, kamu akan mengamati. Jadi nanti akan Ibu putarkan video, kamu akan mengamati video tersebut. Setelah mengamati, kamu akan berdiskusi. Jadi nanti akan Ibu bagi kelompoknya ya. Nah, jadi kelompoknya itu kamu akan melakukan diskusi kelompok. Setelah itu, kamu akan melakukan tanya jawab sesuai dengan videonya. Kemudian, kamu akan melakukan permainan dan akan mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian kamu akan melakukan evaluasi. Ayo anak-anak, semangat! Semangat belajarnya. Oke, kalau semangat kita tepuk semangat dulu sama-sama. Tepuk semangat. 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 Oke. Nah, baik anak-anak. Nah, kemudian sekarang kalian lihat ke depan. Di sini ada sebuah video. Nah, Ibu akan menayangkan video. Tolong diamati dan dicermati video tersebut. Jangan ribut ya. Oke, sekarang silakan diamati. Sekarang sudah jam 4 sore nih. Saatnya membersihkan kebun. Ayah sedang apa? Ayah sedang memberi makan ayam. Sini, bantuin ayah. Baik, Ayah. Pernahkah kamu mengamati hewan di sekitarmu? Misalnya ayam ini? Belum pernah. Seperti apa sih, Ayah? Ayam adalah hewan berkaki dua. Ayam mempunyai cakar. Kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kakinya digunakan untuk mencari makan. Makanan berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ciri khas yang ada pada ayam yaitu ayam mempunyai cengkeh pada kepalanya. Ayam mempunyai bulu. Dan yang membedakan ayam dengan jenis unggas yang lainnya, Ayam adalah hewan yang banyak manfaatnya. Kukuruyuk. Oke, nah sudah ditonton ya, dilihat ya videonya. Coba Ibu mau tanya. Sekarang di video tersebut ada hewan apa sih di video yang tadi? Ayam. Ayam. Ada berapa ayamnya? Banyak ya. Terus ukuran ayamnya sama nggak? Berbeda. Berbeda-beda. Ada yang ukurannya Besar. bisa itu apa? Hidupnya. Kemudian Ada yang kecil. nah, oke. Kemudian selain ada ayam, ada apa lagi di video itu? telur. Ada telur ayam. Telurnya itu tadi ada yang sudah menetas, tapi ada juga yang belum menetas. Ini sama seperti yang Ibu bawa. Ini adalah telur ayam yang tadi di videonya. Mari telurnya bisa dimakan ya. Nah, jadi ini telurnya. Jadi di video itu ada ayam, ada telur. Kemudian apa sih manfaatnya? Manfaat hewannya dulu, ayamnya. Untuk apa manfaatnya untuk manusia? Ya, memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan protein hewani pada manusia. Kemudian telurnya juga bermanfaat. Untuk apa telurnya? Ya, untuk protein yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Oke. Baik anak-anak. Kemudian, nah setelah kalian mengamati video, kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompoknya itu sama ya seperti kelompok sebelumnya. Nah, jadi Ibu bagi 3 kelompok. Ini yang kelompok A, yang ini
kelompok C. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan, mengambil nama kelompoknya. Oke, nah udah ya. Nah sekarang silakan kamu duduk sesuai kelompoknya. Ayo, balik kursinya ke belakang. Oke, sudah ya. Duduk sesuai kelompoknya. Ya, anak-anak, setelah kamu duduk sesuai kelompoknya, sekarang coba kamu lihat di sini ada video. Silakan simak videonya dan cermati videonya. Oke, ya selesai ya. Nah, di video tadi ada hewan apa? Kucing, anjing, tikus, sapi, kambing. Nah, ada banyak hewannya ya. Coba hewan yang pertama tadi apa? Kucing. Siapa yang tahu kucing itu berkembang biaknya dengan apa? Melahirkan. Ah? Iya, melahirkan. Nah, selain kucing, ada hewan apa yang berkembang biaknya sama dengan kucing di situ? Kambing, terus ada sapi, terus tikus. Ya, selain kucing yang melahirkan, ada juga hewan yang bertelur. Tadi apa itu hewannya? Ada ayam, terus ada bebek dan lain-lainnya. Nah, jadi video tersebut kamu sudah mengamati tentang berbagai macam hewan. Oke, sekarang setelah kamu mengamati video, sekarang kita bermain. Ayo, mau bermain? Mau. Semangat bermainnya? Semangat. Semangat. Sekarang kita akan bermain. Nah, permainannya itu namanya lempar karet gelang. Jadi nanti kamu perwakilan masing-masing kelompok, jadi maju sesuai kelompoknya. Nanti kamu maju ke depan. Silakan ambil karet gelangnya. Udah ada ibu siapkan di sini ya. Nah, ini karet gelangnya. Kemudian ini ada gambar hewannya. Jadi nanti kamu ambil karet gelangnya terus kamu lempar ke hewannya. Nanti ada yang dapat 2 hewan, ada yang dapat 1. Setelah dapat hewannya, barulah hewannya kamu ambil dan silakan duduk di kelompoknya kembali. Udah selesai semua, nanti baru ketua
maju ke depan menggunakan topi yang bertuliskan nama kelompok hewannya. Setelah itu silakan kamu diskusikan, kemudian maju ke depan. Silakan cari kira-kira hewan yang kamu pegang itu masuk ke kelompok yang mana. Nah, seperti itu permainannya. Kira-kira udah paham? Paham semua? Paham cara bermainnya? Paham. Sekarang kita mulai. Berbaris ini. Oke. Nah, baris. Kemudian mulai dari Tasya. Tasya silakan lempar 2 hewan. Ambil dulu karetnya Tasya. Ya, lempar ke hewannya Tasya. 2 hewan. Silakan mau lempar kemana terserah ya. Pilih aja. Ayo dilempar. Oke, satu lagi. Oke. Nah, lemparnya harus kena tepat di gambar hewannya. Kalau nggak kena di hewannya, ulang lagi sampai dapat. Oke, Tasya. Silakan ambil hewannya, Tasya. Oke, ambil hewannya. Oke, lanjut. Silakan duduk, Tasya. Lanjut. Lempar lagi. Ambil 2 juga. Ya, satu lagi. Nah, ulang lagi, ulang udah. Lempar. Udah maju enggak apa-apa itu. Maju aja. Oke, sip. Ambil hewannya. Lanjut kelompok C. Maju. Ya, ini ada 6. Tapi ada yang 2, ada yang 1. Ya. Alpat ambil 2 hewannya. Lempar 2. Ya, satu lagi, Pak. Ya, oke, ambil hewannya. Ya, ambil hewannya. Lanjut. Jaki 2. Lempar Jaki kemana? Satu lagi Jaki. Ulang lagi. Ya, oke. Lanjut. Sisa 2, 1-1. Ya, nah. Ya, karena ulang lagi ya. Kenakan gambarnya. Oke, sip. Oke, sudah dapat semua ya hewannya. Kalau diamati hewannya itu, kira-kira dia masuk kemana? Sekarang sudah. Nah, sekarang ibu minta perwakilan kedua kelompoknya. Gambarnya kasihkan ke kawannya. Gambarnya di sana kawan kelompoknya. Sekarang ketua kelompoknya maju. Ayo maju. Memakai topinya. Ya. Oke, coba lihat ke depan. Nah, sekarang lihat ke depan. Sudah diamati gambarnya? Sudah. Nah, sekarang lihat ke depan. Kawannya udah pakai topi, cantik dan ganteng ya. Kawannya ya pakai topi ya. Nah, ayo kita sedikit aja. Tasya sana sedikit Tasya biar mukanya nggak kena kamera. Nah, Jaki sana sedikit Jaki. Oke. Nah, di sini di topi kepala kawannya udah ada namanya. Sekarang silakan kamu maju menuju ke kelompoknya. Kira-kira hewan kamu tuh masuk kemana? Ayo silakan maju, langsung maju semuanya. Cari kawannya. Ayo, kawannya di mana? Kawannya di mana? Kawannya di mana? Nah, langsung berdiri dekat kawan. Nanti lihat siapa? Ya udah ke sana. Ambil satu aja, satunya di sana. Apa yang satunya satu aja. Ambil satu aja. Ya udah. Ya geser. Jaki di sini, Jaki di depannya. Yang kawannya Jaki cuma 2 kah? Ini Olivia kawannya mana? Gimana kamu?
itu kuku. Terus ya, terus kura-kura. Burung. Apa kan kamu ngajak di lihat yang depan. Terus paus, ya. Ayam. Ular. Iya, burung. Oke. Kemudian yang vivipar, apa aja hewannya? Tikus. Kambing. Kucing, ya. Lumba. Terus kelawar, singa, gajah. Oke, lanjut yang ovovivipar. Hiu, terus ular. Oke, nah coba betul nggak jawaban temennya? Udah cocok belum sesuai perkembangbiakannya? Nah, sekarang coba lihat ke depan. Nah, ini ada namanya diorama. Nah, yang hewan yang tadi kamu pegang itu ada di diorama ini. Nah, di diorama ini, di sini ada pengelompokan hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Nah, yang pertama, ovipar itu hewannya ada ayam, ada burung, ada penyu, kuku, angsa, ular, dan lainnya. Kemudian yang melahirkan atau vivipar ini hewannya kucing, gajah, dan sebagainya. Kemudian yang ovovivipar ini hewannya. Nah, jadi jawabannya benar atau salah? Benar. Betul semuanya? Oke, sudah benar semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, semuanya hebat. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Duduk kembali, bawa hewannya nggak apa-apa. Silakan duduk kembali ke kelompoknya. Oke, cepat kembali. Oke, sudah duduk kembali ke kelompoknya. Sudah. Oke, sekarang gambarnya simpan dulu di meja. Kita lanjut sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di sini LKPD-nya ini kamu akan Ibu bagikan sesuai kelompoknya. Jadi satu kelompok satu orang, dan tugasnya untuk yang LKPD 1 itu kamu diminta mengklasifikasikan hewan dan merincikan cara perkembangbiakan hewannya. Nah, jadi kamu disuruh mengklasifikasikan. Nanti tugasnya itu dikerjakan secara berkelompok. Jadi satu kelompok harus bekerja sama. Tidak boleh tidak bekerja sama. Nah, untuk LKPD-nya udah paham cara pengerjaannya? Paham semua? Paham. Sudah paham? Sekarang Ibu bagikan LKPD. Nah, ini untuk kelompok A, ini kelompok B, oke, dan ini kelompok C. Silakan dibuka LKPD-nya. Duduknya kembali lagi ke kelompoknya ya, ada ke belakang. Silakan dibuka LKPD-nya, kemudian dikerjakan LKPD 1-nya. Oke, ini tugas LKPD 1-nya. Sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham silakan mulai dikerjakan. Ibu ngasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, silakan dimulai. Sama-sama mengerjakannya. Setelah itu nanti lanjut ini kan hewannya udah tahu. Nah, di sini nanti jelasin satu-satu apa pengertiannya, terus hewannya kan ada gambarnya, namanya itu ya. Lanjut ini aja.
waktunya 10 menit ya. Kalau di sini nggak ada lewatnya, nggak apa-apa, di sini tetap diisi. Udah selesai nggak? Semuanya? Apa? Ngapain? Iya loh. Oke, sudah selesai. Nah, yang sudah selesai, silakan duduk. Kita lanjut lagi. Dulu ininya, perlengkapannya, lihatnya di situ. Iya, jangan lupa di depan ditulis namanya.
toiletnya ditutup ya. Setelah itu sudah selesai mengerjakan LKPD 1. Sudah? Oke, biar disimpan di mejanya. Kita lanjut. Coba kalian amati teks bacaan yang ada di luar. Ya, Ibu akan menampilkan teks bacaan. Gak kelihatan? Sudah? Oke, silakan ke depan diamati, dibaca teks bacaannya. Di sini ada sebuah teks bacaan. Coba dibaca ya. Nah, setelah kamu mengamati teks bacaan, kamu akan menentukan ide pokok dari teks bacaan tersebut. Sini ada berapa paragraf? Teks bacaannya ada berapa paragraf? Ada 2 paragraf. Nah, sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, ide pokok itu bisa ditentukan atau dilihat di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Ini ada teks bacaannya. Sudah selesai ya bacanya ya. Nah, kemudian kira-kira dari teks ini yang mana ide pokoknya? Yuk, kita tentukan ide pokoknya. Oke, lihat yang ikutan dari warna merah itu adalah ide pokoknya. Nah, di paragraf pertama, ide pokoknya itu adalah diagram Venn merupakan diagram yang berisi tentang perkembangbiakan hewan. Itu ide pokok paragraf pertama. Sedangkan ide pokok paragraf kedua itu adalah berisi tentang bahwa setiap hewan itu memiliki kemampuan berkembang biak, yaitu dengan cara ovipar, vivipar maupun ovovivipar. Oke, sudah paham ya cara menentukan ide pokok? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang kita lanjut. Oke, kembali ke LKPD-nya lagi. Coba dibuka kembali LKPD-nya. Nah, sekarang kamu diminta mengerjakan LKPD 2. Nah, di LKPD 2 ini kamu akan menentukan ide pokok dari teks bacaan tersebut. Paham ya cara mengerjakan LKPD 2? Paham semua? Oke, kalau sudah paham silakan dikerjakan LKPD 2-nya. Ayo, silakan dimulai. Yuk, ya. Jangan lupa tulis namanya ya. Lupa nama kawan. Ya, Pak. Tulis adik. Oke, sekarang ini ide pokok yang ini di sini. Ini di sini. Oke, silakan kerja lagi. Secara berkelompok ya, diskusikan apakah ide pokoknya. Waktunya ya, 5 menit. 5 menit waktunya.
5 menit. Sudah? Sudah, Pak? Sudah? Oke, sudah semua? Ya, oke selesai. Ya, udah selesai. Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan coklatnya. Nah, udah semuanya mengerjakan dalam dirinya. Sekarang coba lihat ke depan. Lihat video berikut ini. Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami kebiasaan. Setiap hewan berkebiasaan dengan cara yang berbeda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup berkembang biak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan obsivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan misalnya termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan makrovivipar. Hewan makrovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas dengan peluang dari hidupnya. Contoh dari hewan makrovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam mengenai hewan. Oke anak-anak, nah di video yang barusan kalian amati, nah itu berhubungan dengan LKPD yang tadi kamu kerjakan. Ya, kira-kira gimana LKPD-nya tadi? Udah selesai kan semuanya? Sudah. Oke, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian yang tadi. Oke, sekarang ibu panggil ya kelompoknya. Untuk yang pertama, kelompok C. Ya, silakan kelompok C maju. Perwakilan kelompoknya saja. Silakan maju Devi.
kelompok kami strategi 1 kemudian hewan termasuk adalah kucing, domba, buaya. Oke, nah jadi kelompok C-nya, kelompok C itu mengamati hewannya bahwa yang termasuk ovipar itu ada penyu, ada bebek, ada kodok. Ya betul atau salah? Benar nggak hewan yang tadi Jaki sebutin itu termasuk ovipar? Ayo, betul atau salah? Benar nggak? Iya, benar. Ya, betul. Kemudian yang termasuk vivipar tadi kucing, sapi, pinguin. Betul nggak? Masuk ke vivipar? Salah. Jadi kucing masuknya kemana? Kucing apa? Kucing melahirkan kan telur? Iya, betul. Kucing itu masuk ke vivipar. Sapi juga sama. Kemudian yang masuk ke ovovivipar buaya. Ayo, buaya itu betul-betul melahirkan atau bertelur melahirkan? Bertelur. Ayo. Bertelur. Ya, oke. Ya, terima kasih Jaki. Tepuk tangan untuk Jaki. Ya, selanjutnya kelompok B. Kelompok B. Kelompok B. Sekarang maju perwakilan kelompoknya. Ya. Dan perhatikan, dengarkan ya. Kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Berdasarkan hasil kelompok kami di LKBD ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya bebek, penyu, pinguin, buaya, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut yang kedua. Vivipar adalah hewan berkembang biak dengan cara berenang. Contohnya sapi, kelelawar, dan lainnya. Oke, lanjut. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan berenang. Contohnya paus dan ular. Oke, yuk kawan yang kelompok lain, ayo tanggapin kira-kira jawaban hasil diskusi kelompok B benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Benar nggak jawabannya? Ya, benar. Jadi ya ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Dan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan ovovivipar adalah yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Clarissa. Terima kasih Clarissa. Oke, selanjutnya kelompok A. Ya, silakan maju kelompok A. Ya, perhatikan. Ayo. Hasil diskusi kelompok kami di LKPD 2 pertama, ide pokoknya adalah tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Ide pokok kedua, habitat atau tempat hidup di laut. Paragraf 3. Ide pokok ketiga, kegiatan hidup rusa
kelompok kalian bahwa dapat kita simpulkan bahwa memang perkembangbiakan hewan itu memang dibagi menjadi 3. Itu apa saja? Ovipar, ovipar, ovipar. Oke, dan masing-masing memiliki ciri-cirinya dan hewan-hewan tertentu. Oke, setelah teman kalian melakukan presentasi, sekarang kita anak-anak, setelah kalian melakukan presentasi tadi, udah paham semua sama materi pembelajaran kita hari ini? Oke, kalau sudah paham sekarang, bagaimana perasaan kamu setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang nggak? Senang. Senang sekali? Senang. Oke, senang sekali. Terus kegiatan mana yang paling kamu senangi dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang? Yang mana yang senang? Semuanya. Semuanya senang ya? Semuanya senang? Senang. Kalau semuanya senang, sekarang Ibu akan membagikan kertas refleksi. Nah, di kertas ini nanti kamu Ibu minta menggambar ekspresi wajah kamu. Kan tadi katanya senang. Nah, gimana ekspresi senangnya? Nah, Ibu akan bagikan satu-satu. Silakan digambar ekspresi wajahnya. Kemudian setelah digambar nanti akan ditempel di papan refleksi yang ada di depan. Oke, silakan. Akan Ibu bagikan satu-satu. Silakan digambar. Udah, ayo ditempel di depan sini. Tempelnya, jangan lupa dihasilkan dulu. Tempel di sini. Ya. Coba lagi. Yuk, cek lagi. Udah, jadi udah. Sudah semua? Sudah ya. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah selesai, nah dari situ kan kelihatan nih, oh ekspresinya seperti apa? Oh saya senang, oh tadi kan bilang senang. Nah gimana tuh kalau senang? Jangan nanti bilangnya senang lalu gambarnya lalu sedih. Jadi sesuai dengan suasana hatinya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran dari awal
Kemudian selain dapat mengumpulkan hewan, tahu hewannya, apa lagi tadi di pembelajaran kita? Kamu belajar apa tadi? Yang ada ibu tampilkan teks bacaan. Iya, kamu dapat menentukan ide pokok dari paragraf. Nah, ide pokok itu bisa ditentukan di awal paragraf atau di akhir paragraf. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sekarang duduk kembali ke bangkunya yang awal, yang bukan secara berkelompok. Sesuai bangkunya yang pertama. Nah, sekarang kamu akan ibu bagikan lembar evaluasi. Nah, di sini ada pertanyaan. Nanti kamu akan jawab. Nanti kamu jawab ya pertanyaan ini. Tapi ini tidak lagi berkelompok, tapi secara masing-masing sendiri-sendiri. Jadi silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, sekarang ibu buka tolong Tasya. Silakan Tasya. Bantu ibu Tasya bagikan semuanya Tasya. Semuanya dapat satu-satu ya. Nah, yang sudah dapat soalnya silakan tulis namanya. Di depan tulis namanya. Kemudian setelah tulis nama langsung dikerjakan di lembar evaluasinya. Kerjakannya secara individu. Kerjakan benar-benar ya. Oke, silakan dimulai mengerjakannya. Waktunya 5 menit. Selesai. Oke, waktunya sudah selesai ya. Oke, sekarang silakan dikumpulkan. Tasya bantu ibu kumpulkan lagi ya, Tasya. Terima kasih ya, Tasya. Oke, baik anak-anak. Setelah selesai kamu mengerjakan soal evaluasi. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, pembelajaran kita hari ini selesai. Untuk materi pembelajaran berikutnya, kita akan lanjut ke pembelajaran 4. Kalau hari ini kita masuk ke pembelajaran 3, besok kita lanjut ke pembelajaran 4 ya. Oke, pesan ibu,
Karena kita belajarnya tentang perkembangbiakan hewan, di rumahnya ada hewan nggak? Ada. Nah, di rumahnya pasti ada hewan peliharaan yang pastinya hewan jinak ya, bukan hewan buas ya. Ada kayak di rumahnya ada hewan buas. Ada yang pelihara harimau? Ada ya. Oke. Nah, jadi pesan dari ibu karena kita punya hewan di rumah, memelihara hewan, kita harus menyayangi semua hewan yang ada di sekitar kita dan menjaga hewan yang ada di sekitar kita. Karena apa? Hewan itu banyak sekali memberikan manfaat untuk manusia. Coba kalau kita tidak menyayangi terus tidak menjaga, hewan itu kan akan punah. Akhirnya manfaat yang kita dapat pun akan berkurang. Ya, itulah pesan-pesan dari ibu. Baik anak-anak, setelah selesai pembelajaran kita, seperti biasa kalau di awal tadi kita buka dengan berdoa dan akan kita tutup juga dengan berdoa. Silakan dikemaskan dulu bukunya. Bukunya dikemaskan dulu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ingat, belajarnya bukan hanya di sekolah ya, nanti di rumah pembelajarannya diulang kembali agar pembelajarannya itu bisa bermanfaat. Jadi diulang kembali belajarnya di rumah. Jangan ada yang ketinggalan. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan Tasya bikin doanya. Sebelum mengakhiri artinya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak silakan. Boleh langsung pulang. Jangan lupa pulangnya itu jangan singgah-singgah ya, langsung pulang ke rumah. Dan jangan lupa di rumah pembelajarannya diulang kembali. Sampai bertemu besok. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa bertemu kembali.